Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menyampaikan aspirasi dan petisi, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Ketika mahasiswa mendatangi gedung majelis pemusyawaratan rakyat, namun dihadang, dihalau, dipentungi, bahkan ditembaki, saya menjadi bingung. Saya merasa sulit menemukan logika duduk perkaranya. Saya teringat pada pengalaman saya dulu yang sungguh berbeda. Dulu ketika saya menjadi pelajar SMP di Bandung, berlangsung sidang konstituante. Di situ wakil-wakil rakyat kecil pemilihan umum tahun 1955 dan fraksi PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PSI, Bapeki dan lainnya bersidang untuk menyusun undang-undang dasar dan konstitusi. Hampir setiap malam saya bersepeda ke gedung konstituante dan mengikuti sidangnya. Di situ ada balkon khusus untuk para peninjau, yaitu siapa saja yang ingin mengikuti sidang itu. Apakah syaratnya untuk menjadi peninjau? Tidak ada syarat apapun, cukup memperlihatkan KTP dan mencatatkan diri. Karena belum mempunyai KTP, saya hanya menulis di buku tamu nama Sim Hok An, alamat Gang Industri nomor 21 Bandung, pekerjaan pelajar SMP Kristen. Sudah cukup begitu saja. Para peninjau tentu saja tidak boleh berbicara di sidang itu, tetapi yang pasti kami bisa bertepuk tangan ketika mendengar pandangan yang sebaliknya. Lalu pada jam istirahat atau sesuai sidang, para peninjau bebas berbaur dengan para anggota sidang di serambi. Kalau mau, orang boleh bercakap-cakap, memaparkan pendapat kepada anggota sidang. Sebagai pelajar SMP yang belum tahu apa-apa, saya hanya berdiri dan mengagumi mereka. Saya menyapa mereka dengan penuh respek, terutama tokoh-tokoh yang saya kagumi seperti Lemena, Wilopo, dan Kasimo. Kadang-kadang justru mereka yang menyapa. Pernah Aidit, yaitu tokoh fraksi PKI, menyapa saya secara ramah. "Saudara siapa?" Ketika saya menyebut diri, ia menepuk bahu saya sambil berkata, "Ayo, bantu bikin konstitusi." Itulah suasana yang saya ingat tentang sidang konstituante terbuka dan bersahaja. Para wakil rakyat bisa didekati oleh siapa saja. Setiap malam sesuai sidang, mereka berjalan kaki ke Hotel Homan dan Hotel Brager, melewati para pedagang bandrek dan gajigur. Tidak ada suasana angker, tidak ada bayonet atau pentungan. Di situ tanpa pembatas apapun, rakyat bisa bertemu dengan wakil rakyat. Jarak formalitas antara rakyat kecil dan tokoh besar tiba-tiba terasa lenyap. Yang tinggi terasa rendah, dan yang rendah merasa tinggi. Mengingat kembali pengalaman ini membuat saya jadi merasa kagum pada tokoh-tokoh itu. Mereka mau didekati, mereka mau mendekati, padahal mereka tokoh yang berkedudukan tinggi. Sedangkan saya datang ke situ hanya sebagai seorang murid SMP yang bercelana pendek dan bersepatu bolong. Perasaan kagum semacam itu juga timbul kalau kita
merenungkan hakikat doa. Ada jarak kuantitatif, kita di bumi, Tuhan di sorga. Ada jarak kualitatif, kita manusia, Tuhan adalah Allah. Tetapi dalam doa tiba-tiba jarak itu lenyap. Heran, Tuhan yang jauh tiba-tiba duduk berhadapan wajah di depan kita. Dua pasang mata saling memandang, dua pasang bibir saling berbisik. Itulah doa, lembut dan halus bagaikan kain sutra yang tipis dan tembus pandang, dekat dan akrab bagaikan dua kasih yang merapat dan melekat. Jagat langsung terasa lenyap. Doa adalah perbuatan halus dan lenyap yang membuat batas dan pribadi menjadi lenyap. Doa adalah interaksi pribadi manusia dengan pribadi Allah, baik itu doa seorang diri maupun doa bersama dengan ribuan orang lain. Doa yang komunal juga bersifat personal. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersabda, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi." Maksud ucapan itu bukanlah kita secara fisik, melainkan kita secara mental. Artinya, tidak perlu ada orang lain yang tahu bahwa kita suka berdoa. Berdoa adalah aktivitas senyap. Sejajar dengan ini, Yesus berkata tentang puasa, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan terlihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi." Matius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 18. Ada orang yang merasa lebih teduh berdoa jika ia berpuasa, namun sama seperti doa, demikian juga puasa adalah aktivitas senyap dan urusan empat mata antara kita dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu apabila kita berpuasa. Tidak perlu pula kita menganjurkan orang lain berpuasa, apalagi menegur orang yang tidak berpuasa. Doa dan puasa tidak perlu diumumkan, apalagi diiklankan. Yang lebih mengagumkan tentang hakikat doa adalah bahwa Tuhan terbuka untuk menampung aspirasi dan petisi kita. Berdoa adalah menyampaikan aspirasi, yaitu dambaan, pendapat, dan segala perasaan enak maupun tidak enak, termasuk segala unek-unek. Berdoa adalah menyampaikan petisi, yaitu imbuan, usul, dan permohonan. Apapun aspirasi dan petisi kita, Tuhan mau mendengarkannya. Tuhan tidak tersinggung atau marah. Yesus menyuruh kita mengajukan aspirasi dan petisi kita secara polos. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7. Kepada Tuhan kita boleh datang secara bebas untuk menyampaikan segala aspirasi dan petisi. Heran, mengapa para pembesar melarang rakyat datang ke istana atau gedung perwakilan rakyat untuk membawa aspirasi dan petisi? Saya tidak habis mengerti melihat mahasiswa kami di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta mamar dan luka-luka akibat dipentung dan ditendang aparat keamanan. Padahal saya tahu betul mereka lemah lembut,
bukan jagoan berkelahi. Mereka mendatangi gedung perwakilan rakyat bukan untuk merusak atau menjara, melainkan untuk menyuarakan aspirasi dan petisi. Tapi mengapa mereka dipukuli, ditendangi, diinjak, bahkan ditembaki? Apa salahnya orang menyampaikan aspirasi dan petisi, asalkan dilakukan secara baik-baik? Tuhan saja membolehkan orang datang dengan aspirasi dan petisi. Mengapa para pembesar kita melarangnya? Padahal katanya Tuhan Maha Besar. Apakah barangkali para pembesar kita lebih besar dari Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang bisa menyampaikan komunikasi kami, keluh kesah kami, dan biarlah kami selalu menjalin hubungan terus bersama Tuhan. Amin. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Dalam suka duka nyanyi selalu, dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Ku serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala